Semua petani berjuang dengan sangat keras dari musim ke musim, dari tahun ke tahun. Sebagai petani, Anda pasti selalu melakukan yang terbaik demi kelangsungan hidup. Terlepas dari upaya terbaik Anda, masalah tetap saja terus mengganggu bidang Anda. Apakah hal serupa terjadi pada alam? Apakah sesulit itu bagi alam? Apakah alam mengalami masalah yang sama seperti Anda? Ketika Anda melihat hutan, pegunungan, atau padang rumput, Anda tidak akan menemukan kerusakan yang berarti, kecuali yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Inilah yang selalu Jadam tekankan sejak awal. Kesuburan tanah yang optimal sekali lagi ada di alam. Alam tidak menggunakan metode pemupukan yang rumit dalam mencapai kesuburan optimal. Bagaimana hal itu dilakukan? Mari kita lihat bagaimana tanah yang bersentuhan dengan akar pohon terbentuk. Daun yang jatuh di musim gugur adalah produk fotosintesis, nutrisi, air, sinar matahari, dan udara. Rumput dan tumbuhan liar lainnya juga layu, gugur, dan terurai. Pemandangan penuh warna yang kita lihat setiap tahun adalah bagaimana alam memperoleh pupuk yang dibutuhkannya. Bagaimana dengan nutrisi anorganik yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan? Jika Anda menggali di bawah pohon, Anda akan melewati lapisan coklat tua dan mencapai butiran tanah kasar atau bahkan sedimen batu. Mereka sangat lembab dan memiliki bau mikroba yang kuat. Ya, mikroorganisme bahkan bekerja pada batu, memecahnya menjadi nutrisi dan mineral yang merupakan makanan bagi tumbuhan. Terapkan siklus alam ini pada lahan pertanian Anda. Semua sisa tanaman harus dikembalikan ke tanah. Tambahkan nutrisi ekstra dengan memberikan tanah pangkasan rumput liar dan mineral. Jadi alam datang lagi kepada Anda dan berbisik, "Berhentilah memikirkan metode pemupukan yang rumit, ikuti saja aku." Pertanian organik sejati bukanlah tentang menambahkan pupuk. Temukan cara yang benar di alam dan ikuti. Jika Anda menginginkan buah-buahan besar dan biji-bijian yang melimpah dari tanaman Anda, maka Anda tidak dapat mengharapkan hasil seperti itu hanya dengan memberikan pupuk. Maka yang terbaik adalah sisa-sisa dari buah-buahan dan biji-bijian itu sendiri. Bertani organik tidak menjadi organik hanya dengan memasukkan bahan organik ke dalam tanah Anda. Bahan organik datang dari semua bentuk dan kualitas. Jika Anda menambahkan bahan organik yang tidak memiliki komposisi nutrisi seimbang, maka penggunaan yang berlebihan akan merusak keseimbangan nutrisi dalam tanah, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan serangan penyakit. Pertanian sejati bukanlah tentang seberapa tinggi biaya yang Anda habiskan untuk bertani, tetapi tentang seberapa cerdas seorang petani untuk memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini adalah level tertinggi dari seorang petani. Ingat, semakin tinggi biaya pertanian yang Anda habiskan, maka semakin sulit pertanian Anda. Semakin rendah biaya yang Anda habiskan untuk pertanian, maka semakin mudah pertanian Anda. Pertanian ramah lingkungan bukanlah sesuatu yang Anda pelajari dari seorang guru atau dosen. Guru terbesar pertanian adalah alam. Anda harus menjadi siswa yang selalu ingin tahu, rendah diri, dan jujur. Belajar dari alam dan lakukan seperti yang dilakukan alam. Terapkan ini dalam hati. Setelah Anda menerima dari hati Anda bahwa alam adalah guru terbesar, maka bertani akan mulai menjadi mudah. Anda akhirnya akan memahami rahasianya. Pertanian alami hampir tidak membutuhkan biaya. Hasil besar dan kualitas tinggi semua akan menjadi mungkin. Jika perubahan pemikiran radikal ini terasa tidak nyaman bagi Anda, atau bahkan tidak benar menurut Anda, jangan memaksakan diri. Silahkan lakukan apa yang menurut Anda benar. Saya dan yang lain adalah satu. Konsep ini adalah pemikiran tentang diri saya dan orang lain. Hidup saya dan hidup orang lain adalah satu. Dalam bahasa Korea, ada ungkapan tubuh kita, tanah, dan air adalah satu. Tubuh saya berasal dari tanah dan air, karena makanan berasal dari tanah dan hidup karena air. Tanaman juga berasal dari tanah dan hidup karena air. Tanaman, tanah, dan saya adalah satu. Semua bentuk kehidupan adalah sama. Jika saya mengenal diri saya, maka saya juga mengenal Anda. Semua pada akhirnya akan saling memahami, antara sesama manusia, juga antara manusia dan tanaman. Sakitku dan sakitmu bisa dirasakan melalui lensa yang sama. Tanaman terkadang sehat dan terkadang sakit.
Cobalah untuk memahaminya seperti kita memahami tubuh kita. Prinsip dibalik kesehatan saya sama halnya dengan kesehatan tanah dan tanaman tidak dapat dipisahkan. Manusia modern memiliki begitu banyak penyakit yang menyerang tubuh mereka. Mengapa demikian? Orang-orang berpikir bahwa mereka secara pribadi tidak berdaya melawan kesehatan yang menurun. Akibatnya, mereka semakin mengandalkan ahli untuk menentukan apa yang salah dan apa yang harus dilakukan. Mari kita coba memahami tubuh kita sendiri. Mari kita pelajari diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Biasanya, ada dua alasan utama mengapa kita kehilangan kesehatan kita. Pertama adalah makanan yang buruk, dan kedua adalah sirkulasi darah yang buruk. Menariknya, ini juga berlaku dalam pertanian. Mengapa tanaman kita sakit? Pupuk yang buruk dan sirkulasi yang buruk adalah penyebab utamanya. Pupuk yang buruk sama dengan makanan yang buruk. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan sering mengandung antibiotik. Pupuk kimia sintetis, pestisida, dan herbisida meracuni tanah. Masukan pupuk yang tidak seimbang akan seperti makanan instan, mengganggu pola makan sehat tanaman. Sirkulasi yang buruk mengacu pada lapisan pemadatan tanah yang mencegah sirkulasi udara, air, dan nutrisi yang tepat. Bagaimana kita memulihkan kesehatan kita? Ubah pola makan kita menjadi baik dengan gizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan berolahraga untuk meningkatkan sirkulasi darah. Hal yang sama berlaku untuk pertanian dan untuk semua bentuk kehidupan. Hentikan penggunaan pupuk yang buruk dan hilangkan lapisan tanah yang padat. Pertanian Anda akan mendapatkan momentum baru. Sama seperti kita memecahkan masalah kesehatan kita, gunakan pendekatan serupa untuk memecahkan masalah tanah. Diperkirakan, tubuh kita memiliki kurang lebih 100 triliun sel. Setiap sel perlu diberi nutrisi dan dibersihkan dari limbah setiap hari. Untuk itu, tubuh dilengkapi dengan sistem peredaran darah vena dan arteri yang sangat canggih. Arteri memberikan nutrisi dan oksigen ke sel, sementara vena mengeluarkan ekskresi. Darah yang berasal dari jantung diedarkan di tubuh 1000 kali sehari. Faktor penting yang menentukan fungsi normal dari sirkulasi ini adalah penyerapan air yang cukup. Ini berhubungan langsung dengan kesehatan Anda. Anda harus minum air sampai air seni Anda tidak lagi berwarna kuning. Berapa banyak air yang Anda minum sangat penting untuk seberapa banyak racun yang Anda keluarkan dari sistem Anda. Minum air saja akan meningkatkan kesehatan Anda, lalu mandi dan jalan-jalan ringan akan membantu lebih lanjut. Rentang hidup sel kita dikatakan lebih pendek dari 6 bulan. Setiap hari 10 miliar sel baru terbentuk. Sel-sel ini terbuat dari air dan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ganti air, ganti makanan, dan ubah pola pikir, maka tubuh Anda juga akan berubah. Ini adalah metode penyembuhan alami. Hal yang sama terjadi pada tanaman. Apa yang Anda masukkan ke dalam tanah memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka akan mempengaruhi pembentukan sel-sel baru pada tanaman. Kualitas air dan pupuk akan menentukan kesehatan tanaman. Kesehatan bukanlah suatu kebetulan. Tanaman yang sehat tidak datang kepada Anda secara kebetulan. 70% tubuh manusia adalah air. Untuk otak dan organ dalam kita hingga 90% terbuat dari air. Sangat rasional untuk mengatakan lebih dari 70% kesehatan manusia ditentukan oleh air. Untuk tanaman, angkanya bahkan lebih tinggi. Air mengambil sekitar 95% dari struktur tanaman. Sama seperti manusia yang harus memilih air yang baik untuk kesehatan yang optimal, Anda harus memberikan air yang baik untuk tanaman Anda. Air adalah titik awal dari semua kesehatan. Selanjutnya, yang paling penting setelah air adalah makanan seimbang. Untuk tanaman, itu berarti pemupukan berimbang. Kita sering mengabaikan pentingnya keseimbangan. Mengonsumsi makanan dengan gizi tidak seimbang akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Hal yang sama berlaku untuk tanaman. Apa itu keseimbangan nutrisi? Sederhananya, itu adalah keseimbangan antara nutrisi organik dan anorganik. Bagaimana kita mencapai keseimbangan? Ini mungkin kedengaran agak gila, tapi ini adalah fakta sesungguhnya. Makanlah kulit dan buah bersama-sama. Ini adalah cara sederhana dan mudah untuk merebut keseimbangan nutrisi yang dirancang oleh alam. Manusia terbiasa makan buah-buahan saja dan membuang kulitnya. Kita mengambil inti tetapi tidak kulitnya. Kita mengupas kulit buah dan memakan bagian dalamnya.
Tapi tahukah Anda jika kulit sebenarnya penuh dengan unsur hara esensial dan vitamin? Mungkin akan sulit menerapkan itu kepada manusia, tetapi untuk tanaman tentu itu bukanlah sesuatu yang sulit. Jika Anda menanam padi, bukan hanya jerami yang harus Anda kembalikan ke sawah, tapi juga sekam dan dedak. Ini adalah satu contoh sederhana yang bisa Anda lakukan. Sekali lagi, kulit buah adalah sumber unsur hara dan vitamin.